Motor induksi atau dinamo. Dinamo memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah stator, bagian elemen yang diam, yang terdiri dari rangka stator, inti stator, dan lilitan. Yang kedua adalah rotor, bagian elemen yang bergerak memutar. Prinsip kerja dinamo, saat arus listrik melewati lilitan ini, maka terjadi proses arus listrik menjadi arus medan magnet, yang daya magnetnya akan bergerak berputar. Putaran gaya magnetnya itu menggerakkan rotor, dan di waktu yang sama, rotor telah diberi rangsangan energi tinggi dari kapasitor, sehingga rotor mampu bergerak dari gerakan awal, kemudian menyatu dengan gelombang magnetik yang menjadikan rotor berputar dengan sempurna. Dan di bagian dinamo terdapat beberapa kabel yang saya akan bahas di kesempatan yang lain. Baik, saya akan menerangkan kerusakan yang sering terjadi pada kipas angin. Kasus pertama itu adalah mati total. Langkah pertama, kita harus mengecek semua bagian kabel dengan avometer pada skala ohm. Apakah ada kabel yang terputus? Cek juga switch, apakah ada tombol switch yang rusak atau bergeser. Selanjutnya, cek juga gulungan dinamo, apakah ada yang terputus. Dan yang terakhir adalah cek termostat. Namun pada umumnya kematian total pada kipas angin, sumber permasalahannya terdapat pada termofuse yang putus akibat panas yang berlebih pada dinamo. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, mengapa panas dinamo bisa berlebih? Jawabannya akan terjawab pada kasus kerusakan kedua. Kasus kerusakan kedua adalah kipas angin berbunyi berdengung. Arus listrik telah dialirkan pada kipas, namun kipas tidak berputar, tetapi mengeluarkan suara dengungan. Suara dengungan terdengar dikarenakan terhambatnya gerakan memutar rotor yang disebabkan oleh bus as yang sudah kocak atau rusak, ditambah lagi kotoran yang menempel, serta pelumas pada as yang sudah mengering. Karena kita ketahui bersama bahwa fungsi utama bushing as adalah penyetabil gerakan putaran rotor pada posisi horizontal, yang sangat berguna untuk menghindari gesekan dengan inti stator pada saat rotor berputar. Mari saya akan tunjukkan ilustrasinya seperti ini. Rotor bergerak dengan putaran kencang, maka akan menimbulkan gaya dorong yang tinggi. Jika tidak diberikan tumpuan, maka gerakan putaran rotor tidak stabil atau oleng ke kanan atau ke kiri. Namun jika rotor diberikan tumpuan yang baik, maka rotor akan berputar dengan baik pula. Dan pada kipas angin, putaran yang benar adalah searah jarum jam. Maka kesimpulannya, bushing as adalah komponen tumpuan atau pegangan rotor, agar rotor bergerak dengan stabil di posisi horizontal pada dinamo. Jika bushing as rusak, rotor akan bergerak oleng, sehingga akan bergesekan dengan inti stator. Inilah salah satu penyebab panas berlebihan pada dinamo. Selain itu, penggunaan kipas angin tanpa berhenti itu juga menyebabkan panas berlebih pada dinamo. Di saat seperti itu, termofuse memainkan peranannya. Dia dengan sigap memutuskan aliran listrik, maka kipas angin menjadi mati total. Itu berguna untuk melindungi komponen lain. Karena perannya yang sangat vital, komponen ini juga sering disebut dengan komponen pengaman. Termofuse juga sangat umum digunakan di hampir semua komponen elektronika. Kita beralih ke kasus ketiga. Gerakan kipas melambat bahkan berhenti. Setelah kipas dalam posisi on, namun kipas tidak berputar dengan sempurna, bahkan tidak bergerak. Kemudian kita putar dengan bantuan tangan, barulah kipas bisa berputar. Sumber kerusakan bisa terjadi pada bushing as yang sudah kocak dan kotor, atau pelumas yang ada di bushing as sudah mengering. Namun yang umum terjadi dalam kasus ini, kerusakan ada pada kapasitor.
Karena fungsi kapasitor adalah sebuah komponen penyimpan energi sementara, lalu akan melepas energi dengan cepat sesuai dengan penggunaan. Garis besarnya, kapasitor pada kipas angin adalah sumber pemicu energi listrik pertama yang menggerakkan rotor pada posisi switch on. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kali ini, mohon dikoreksi. Terima kasih atas kritik dan sarannya.